Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Ushul Salasah, yang kita sampai pada pembahasan tentang bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk memperingatkan kepada umatnya sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa membawa seseorang menuju surga Allah, melainkan beliau telah jelaskan. Dan segala sesuatu keburukan, baik yang kecil maupun yang besar, yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka, maka juga Rasulullah telah jelaskan. Atau hal-hal yang menjadikan murka Allah Azza wa Jalla telah dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan Rasul dan menunjukkan agama ini telah sempurna. Bahkan Rasul mengatakan lailuha kanahariha, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Saya tinggalkan kalian di atas hujjah, di atas hujjah yang sangat terang benderang, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halikun. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut melainkan dia akan binasa. Artinya setiap orang yang mencoba menyimpang atau menyelisih jalan yang diajarkan Rasulullah SAW, pasti dia akan menyimpang dan akan binasa. Nah, ini hati-hati. Dari sini sebagai bantahan bagi orang-orang yang merasa ketemu Nabi, kemudian dapat wahyu, lewat mimpi begitu atau ketemu malaikat Jibril, atau ketemu malaikat siapa? Nabi Khidir, dapat wahyu baru. Ini semuanya dusta. Karena kedatangan Nabi, diutusnya Nabi itu sudah selesai wahyu, sudah nggak ada lagi wahyu turun. Sudah selesai syariat Islam, disampaikan semuanya secara totalitas sempurna. Jadi nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan. Jadi ada yang merasa dapat wahyu baru, ketemu ini, itu sebenarnya dusta. Apa gunanya kalau gitu? Rasul diutus sebagai penyempurna, kata penutup para nabi dan Rasul. Kalau wahyu masih berlanjut, Kalau wahyu masih berlanjut. Baik. Sini saya menyebutkan a'dhamul muharramat. Jadi tadi kan disebutkan bahwasanya kejelekan, segala bentuk keburukan yang Rasulullah peringatkan adalah kesyirikan dan segala bentuk hal yang menjadikan murka Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu telah dijelaskan, diperingatkan. Maka sudah nggak ada alasan nanti. Nanti kita di hadapan Allah nggak ada alasan lagi. Rasulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Jadi Allah utus para rasul memberikan mereka kabar gembira, yaitu surga bagi orang-orang yang mau mengamalkan, meniti jalannya, mentaati perintahnya. Wa mundhirin, memberikan peringatan. Ini diharamkan, ini dilarang, Ini syirik, jangan didekatin, ini bid'ah, jangan dilakukan. Kan begitu, sudah diperingatkan. Diutusnya para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa tujuannya? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Agar manusia nanti di hadapan Allah sudah nggak ada alasan. Tapi kan saya nggak tahu ini begini, nggak bisa. Udah nggak ada alasan. So kok nggak ngerti, kok begini-begini, nggak ada alasan sudah. Kami utus Rasul, kata Allah, sebagai membawa peringatan, sudah menyampaikan, membimbing kalian. Kenapa kalian nggak ikuti jalannya? Kalian nggak dengarkan ucapannya, nggak patuhi perintahnya. Kok sekarang bilang nggak tahu? Kan begitu Kok sekarang bilang saya sibuk kerja, kemudian saya nggak bisa mempelajari agamamu ya Allah. Udah nggak ada alasan. Jadi li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rasul, agar tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Karena sudah diutus para rasul. Nah ini peringatan bagi kita semuanya. Jadi bukan main-main
Diutusnya Nabi itu untuk suatu hal yang agung. Allah mengutus para Nabi dan Rasul di setiap umat bahkan. Itu ada tujuannya. Nanti agar mereka sudah tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang dikatakan apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu, penyesalannya penghuni neraka. Wa qalu law kunna nasma'u, seandainya dulu kami mau mendengar dan kamu mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka sadar dan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuqqal li ashabis sa'ir, maka kebinasaan bagi penghuni neraka sa'ir. Nah, itu ya. Jadi bukan perkara yang sia-sia kita diciptakan ini, tapi perkara yang agung dalam rangka mentauhidkan Allah, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Kemudian muharram yang paling besar apa? Syirkun akbar. Syirik besar. Ini banyak macamnya ya. Ya, banyak macamnya. Mukhrijun minal millah, yang bisa keluar daripada agama Islam. Jadi syirik besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian syirikul asghar, syirik kecil. Ghairu mukhrijin minal millah, yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Contohnya apa? Bersumpah kepada selain Allah. Itu masuk syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini yang disumpahi dari selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat secara zatnya, nah ini bisa masuk syirik besar. Kayak kita bahas masalah sebab ya. Contohnya jimat ya. Dia pakai jimat. Kalau dia mungkin mengatakan hanya sebab, saya yakin kok Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat dari Allah. Ini hanya sebab. Ini syirik apa? Kecil. Tapi kalau meyakini secara zatnya jimat ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat besar. Ya gitu ya. Jadi dari syirik kecil bisa menjadi pada syirik besar. Hati-hati. Kalau disertai dengan keyakinan. Ya, seperti apa lagi? Yang lainnya itu bersumpah. Kalau sekarang orang tuh demi Allah demi Rasul, nah sekarang tuh gitu tuh. Iya. Tadi kan bersumpah kepada selain Allah ya. Kemudian di antaranya juga ini ya, seperti kalimat ucapan, kalau bukan karena Allah dan si fulan gitu ya, atau makhluk ya, pakai kalimat dan itu. Wow yang menunjukkan apa? Syarikat, mensyarikatkan, menggabungkan antara Allah dengan makhluk. Itu juga masuk syirik kecil. Tapi yang benar apa? Summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan gitu ya. Itu baru yang benar. Pakai kemudian ya, bukan wow. Karena kalau wow itu kan syarikat, menggabungkan. Jadi kalau bukan karena Allah dan si fulan, rumah saya akan kemalingan. Gitu kan? Atau motor saya hilang, begitu. Nah, ini ada unsur menggabungkan antara Allah dengan makhluk. Ini syirik kan? Ini masuk syirik kecil di sini para ulama menyebutkan. Cuman kalau yang benar bagaimana? Kenapa mengatakan walakin kulu summa fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian ada jeda dulu, jeda baru fulan. Nah, ini yang benar. Ya, pakai kalimat kemudian, bukan dan. Dan kan ada unsur apa? Barang. Syarikat barang. Kalau summa kan ada unsur apa? Jeda. Kalau dari sisi bahasa kan gitu. Nah, ini nggak boleh juga seperti itu. Ya kalau syirik besar banyak sekali menyembelih kepada selain Allah. Ya kan? Kemudian apa? Apa lagi ya? Nah, riya juga masuk syirik kecil. Riya. Iya. Syirik kecil. Menyembelih kepada selain Allah, sholat kepada selain Allah, ya, menyembah kuburan gitu. Pokoknya yang sifatnya memang ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, itu syirik besar. Terus kabairu, di antara perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dosa-dosa besar. Ya, membunuh, berzina, minum khamar, ya, ghibah dan yang lainnya. Kullu ma rutiba alaihi uqubatun khassah. Dosa besar ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan hukuman secara khusus di dunia maupun di akhirat. Jadi dosa yang jika dilakukan ya mendapatkan hukuman secara khusus di dunia maupun di akhirat, itu dosa besar. Segala bentuk dosa yang dilakukan dan mendapatkan hukuman secara khusus di dunia maupun di akhirat. Contohnya apa? Membunuh kan? Membunuh itu kan secara apa namanya? Hukuman di dunia maupun kalau membunuh dalam Islam. Ya dibunuh, dibunuh juga kan? Dikisos.
Berarti kan sudah ada ditentukan hukumannya di dunia. Iya. Jadi kalau secara hukum Islam, orang yang membunuh nyawa maka juga akan dibunuh. Iya. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi telah ditetapkan, ya, diwajibkan kepada kalian hukuman qisas. Orang yang merdeka maka dia juga harus diqisas. Kalau dia membunuh orang yang merdeka, maka dia juga harus dibunuh juga. Seorang budak dia juga harus diqisas. Laki-laki maupun perempuan juga harus diqisas. Seperti itu ya. Nah, ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, di akhirat tadi ancamannya neraka jahanam. Ya. Nah ini, apa lagi? Berzina. Ya, kan jelas hukumannya. Kalau kita baca hukuman dalam Islam itu berzina hukumannya, kalau yang sudah menikah dirajam. Tahu rajam ya? Dilemparin batu sampai meninggal. Jadi dia merasakan apa? Sakitnya di situ. Dia telah merasakan apa? Nikmatnya berzina tadi. Sehingga dia juga harus merasakan bagaimana hukumannya. Itu dirajam dalam Islam. Ya, kemudian kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung halamannya. Kan bikin malu kan katanya. Bikin malu kampungnya. Masa dia berzina. Kan ini juga menyebabkan apa? Buruk lah, citra kampung itu buruk berarti. Anak-anak pemudanya pada berzina kan gitu. Jadi rusak. Makanya dalam Islam diasingkan. Kayak minum khamar juga. Kan dicambuk tuh. Ya, dicambuk hukumannya. Nah, pokoknya segala dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman khusus di dunia maupun di akhirat. Ya, itu hukuman, itu namanya dosa besar. Baik, sagairu. Adapun dosa-dosa kecil, kullu muharramin lam yurattab alaihi uqubatun khassah. Jadi segala bentuk dosa atau hal yang haram yang tidak ada atau tidak mengakibatkan baginya hukuman yang khusus. Jadi kalau dosa kecil itu tidak ada hukuman khusus, secara khusus di dunia maupun di akhirat. Itu dosa kecil. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk jadi dosa besar. Contohnya mungkin kita melihat gambar-gambar wanita gitu ya di media sosial barangkali. Ya memang nggak ada hukuman secara khusus kan ya. Hukumannya di dunia diapakan itu nggak ada. Itu masih dosa kecil, kan haram melihat wanita yang bukan muhrim, ya, apalagi sambil menikmatinya. Nah ini kan dosa, maksudnya dosa kecil. Ini kalau sering-keseringan bisa jadi besar, jadi hatinya keras. Ya, hatinya keras, akhirnya dia bisa masuk mungkin ke zina, larinya kan, dan yang lainnya. Baik, jadi perbedaan dosa kecil dan besar tahu ya. Kalau dosa besar tidak apa? Mengakibatkan adanya hukuman yang khusus di dunia maupun di akhirat. Dosa kecil tidak ada hukuman khusus. Nah, itu sisi perbedaan. Dosa kecil dan dosa besar. Baik. Berapa menit? 14 menit. Saya baca lagi sekarang ya. Saya baca syarahnya ya. Syarahnya. Apa namanya? Matanya. Ba'asahullahu ilan nasi kafatan. Ini masih terkait dengan Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Untuk segenap umat manusia. Mau yang di Eropa, mau yang di Afrika, mau yang di Asia, di benua manapun ya. Rasulullah itu diutus untuk segenap seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk suatu bangsa saja ya. Bukan bangsa Arab saja enggak, atau bangsa suku Quraisy saja enggak. Seluruh genap manusia. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi itu untuk diamalkan seluruh umat manusia. Atau mau yang di Eropa, orang putih, orang hitam, orang keriting, orang pendek, orang tinggi. Ya, jenis sukunya kayak apa? Semua harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is sakulain. Dan Allah mewajibkan harus taat kepadanya. Kepada siapa Rasul? Sallallahu alaihi wasallam, seluruh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi jin dan manusia wajib mentaati apa? Syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Al jinni wal insi, ya, al jinni wal insi itu jin dan manusia. Ya. Beda dengan nabi-nabi yang dulu. Kalau nabi-nabi yang dulu kan diutus untuk kaumnya saja. Kalau Bani Israel ya untuk Bani Israel saja. Kan begitu ya. Baik. Beda, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Konghucu, semua harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti berarti dia namanya kafir, orang kafir. Ya.
Jadi setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh ya mengambil syariat, mengambil agama, kecuali agama dan syariat dibawa oleh Rasul SAW. Sudah finish. Berarti kalau tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi, berarti dia kafir. Ya. Sekarang pakai bahasa yang lebih santun, non muslim. Non muslim bahasanya. Ya sama aja kan? Kafir sudah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Mana dalilnya? Kalau Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh manusia, semuanya, tak terkecuali. Atau mau tinggal dimanapun, di benua manapun, di benua Afrika, di benua Asia, dimanapun ya harus mengikuti petunjuk Rasul. Ya, Masya Allah ya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Dalilnya firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, seluruhnya. Ya, itu. Wa akmalallahu bid-dina, dan Allah menyempurnakan dengan diutusnya Rasulullah. Allah menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya Rasul SAW. Nah itu. Jadi agama yang dibawa oleh Rasul ini adalah menyempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Artinya setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka sudah sempurna syariat Islam. Tidak butuh penambahan, pengurangan, atau niru-niru agama lain. Ya, nyomot-nyomot dari ajaran orang agama yang lain, atau ingin ikut tradisi dari agama yang lain. Itu kan. Jadi Islam harus bangga dengan agama kita, sudah cukup. Tidak ada yang diulah Nabi. Ya nggak boleh kita ingin seperti mereka ngadain acara-acara perayaan-perayaan kayak orang-orang kafir begitu, kecuali memang ada dalilnya, ya kan? Nah, cukupkan saja main oleh Nabi SAW. Dan itu sebuah kebaikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, mana dalilnya? Kalau Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW. Dalilnya firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agama kalian, dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku, dan saya ridho Islam menjadi agama kalian. Kalau kita paham ini kita nggak akan kena syubhat orang-orang yang halu tadi. Ya, para dai-dai atau dia ustaz bahkan mungkin mengaku keturunan Nabi. Mendongeng, saya dapat wahyu semalam ketemu Jibril, ketemu Nabi Khidir, ketemu Nabi, dapat wahyu begini. Omong kosong. Apa? Karena syariat Islam telah sudah nggak ada wahyu lagi, sudah nggak turun wahyu lagi, sudah nggak ada wahyu yang baru, karena telah sempurna dengan diutusnya Rasul. Kalau masih cerita turun wahyu begini, berarti Islam masih sempurna dong, masih berjalan wahyunya. Ya, jadi kita belajar sedikit ini saja, sederhana kita paham. Insya Allah kita nggak akan tertipu dengan orang-orang yang membawa kedustaan dalam masalah agama ini. Sekalipun dia mengaku seorang keturunan Nabi, habaib, atau kiai kondang, atau mungkin bahkan dia mengaku secicit-cicitnya siapa, berbau-bau suku Quraisy. Ya, kita buat yang nggak usah tertipu. Ingat, diutusnya Nabi sudah menutup wahyu semuanya, selesai, sempurna Islam, nggak butuh penambahan pengurangan. Paham ya? Itu. Makanya ini yang nggak dipahami oleh sebagian ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah, orang yang sering membuat acara agama baru dalam Islam, ritual-ritual baru, menambah-nambahi atau mengurangi bahkan. Mereka kalau baca ayat ini sebenarnya itu akan sadar. Ingat, Islam itu akan sudah sempurna. Jadi nggak perlu penambahan pengurangan. Kita mencukupkan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Mencukupkan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilu ala mautihi Sallallahu Alaihi Wasallam qauluhu ta'ala. Dan dalil wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ingat, Rasulullah seorang manusia biasa. Ya, beliau juga punya sifat-sifat ya seperti manusia, ya menikah, ya makan dan minum, ya rasa kadang takut, ya kadang sakit, gitu ya. Sama, beliau juga meninggal dunia, Rasulullah, ya meninggal juga. Dia punya umur yang terbatas, kayak manusia umumnya, 63 tahun selesai beliau menyampaikan risalah dan meninggal. Dan dalil wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Muhammad adalah mayit, meninggal. Wa innahum mayyit, dan mereka juga meninggal. Nah ini bantahan kepada orang-orang yang selama ini menyangka bahwasanya roh Nabi Muhammad itu datang. Ketika mereka bikin acara maulid, hadir di situ.
sambil pura-pura apa? Matanya terbelalak, diam sejenak, ya, melihat Nabi Muhammad hadir di acara. Ini dari mana ceritanya? Kalau orang sudah meninggal ya sudah, nggak bakal datang lagi ke alam dunia. Ini kok nggak dipahami tuh? Bahkan yang menceritakan itu siapa tadi? Para orang-orang yang mengaku turun Nabi. Kok membawa kedustaan seperti itu? Memang ayat ini memang nggak mereka baca. Ya, mereka lebih dari ayat ini. Oh, itu innaka mayyitun, engkau akan mati wahai Muhammad. Allah menekankan seperti itu kan, innaka mayyitun, engkau akan meninggal dan mati. Menjadi mayit, sudah. Enggak bisa kekal engkau. Walaupun kau orang yang paling mulia di muka bumi ini, saya utus kau menjadi seorang nabi dan rasul. Jasamu sangat besar untuk umat ini, engkau juga akan mati gitu. Tidak kemudian engkau jadi kekal abadi selama-lamanya, enggak kan? Engkau akan mati, innaka mayyit. Engkau akan meninggal Muhammad, engkau akan menjadi mayit, meninggal wahai Muhammad, wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal. Semuanya akan meninggal. Jadi nggak ada yang kekal, ya, nggak ada yang kekal di muka bumi ini. Ya, makanya Allah akan mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Ya, sekelas Nabi kita aja meninggal. Ya, kalau seandainya kita itu akan kekal di dunia ini, maka tentunya para nabi tentu lebih utama ya untuk kekal. Mereka orang-orang yang mulia. Tapi nyatanya mereka juga wafat, meninggal. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan kemudian kalian pada hari kiamat, ya, di sisi Rabb kalian akan berbantah-bantahan. Ya, intinya kalian akan ya disidang nanti di hari kiamat, akan dihisab di hari kiamat. Ya, ini dalil wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mengaku Nabi itu masih hidup, arwahnya gentayangan, datang ke sini ke acara ini, sudah cukuplah, dustakan saja itu, dusta itu, nggak benar seperti itu. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Rasulullah SAW itu diutus untuk segenap manusia seluruhnya. Wa nusikhat bidzalika kullu syari'atin kanat qablahu. Dan dihapus segala bentuk syariat umat-umat sebelumnya. Jadi syariat Nabi sebelumnya telah dihapus. Dengan siapa? Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau sekarang yang mengaku, saya itu keturunan Yahudi, atau saya itu beragama Yahudi, dan saya pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam, berpegang itu dengan kitab Taurat, ini Taurat saya, diterima nggak di zaman sekarang? Udah nggak diterima, karena udah dihapus. Ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mau Nasrani, mau Nabi Isa, Taurat, Zabur yang sebelumnya ya, semua udah dihapus. Dengan apa? Diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Finish. Tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Rasul. Berarti kalau sekalipun kau mengaku menjadi pengikut ajaran Nabi Musa dengan mengatasnamakan beragama Yahudi, maka dikatakan kafir. Jelas ya? Sama orang Nasrani begini, kami itu pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam, kita kami Injil, kami taat kepada Nabi Isa, kami Nasrani dan seterusnya. Nah, diterima nggak? Nggak diterima di sisi Allah. Agamanya batil, ya. Di sisi Allah sudah nggak diterima, karena tadi sudah dihapus. Seluruh syariat sebelum Nabi Muhammad telah dihapus. Fal Yahudu wan Nasara fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zamanina al-yawma idza balagathum ad-da'wata wa lam yadkhulu fid din fa hum kuffar. Nah ini. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup di zaman Nabi, jangan di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad. Jadi ada Nabi Muhammad dan mereka masih beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Kami pengikut Nabi Isa, kami pengikut Nabi Musa, kan gitu. Di zaman Nabi itu ya. Atau di zaman kita sekarang ini yang telah sampai dakwah kepada mereka, dakwah Nabi Muhammad SAW, sampai Islam yang sekarang ini kepada mereka, dan mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka dikatakan kufar, orang kafir. Sudah ya, jadi kita jangan tertipu syubhat ya. Semuanya sama orang-orang liberal yang mereka mengatakan, oh kita itu sama, agama itu sebenarnya sama, kata dia, intinya sama, yaitu menyembah Allah, cuman jalan kita berbeda, gitu kan ya? Kata dia, ada yang beragama ini Yahudi, Nasrani, Islam, tapi intinya sama, yaitu menyembah Allah. Cuman metodenya kita berbeda. Jadi udah nggak usah saling mengkritisi agama lain. Diam saja. Karena tujuannya sama. Kita juga sama-sama agama lain juga mengajarkan persatuan, mengajarkan kerukunan, kasih sayang, lemah lembut. Intinya sama kan?
Kata dia seperti itu. Ini syubhat. Intinya sama menyembah Allah, kata dia. Gimana kok sama? Berarti nggak paham visi dan misi siapa? Diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta wa in kanu ala misri, maka alaihi Musa wa Isa alaihi wassalam. Ya, sekalipun mereka di atas agama Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Soalnya mereka pengikut setia Nabi Musa, pengikut setia ajaran Taurat. Itu ayat. Kalau dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka kita katakan dia kafir. Sama tadi, sekalipun dikatakan seorang Nasrani, seorang Kristen yang taat kepada ajaran Nabi Isa, pengikut ajaran Injil, kitab Injil, sekalipun klaim mereka seperti itu, maka ketika tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita katakan dia kafir. Ya kan? Nah itu Pak. Soalnya apa, kalau gitu Nabi gak dihargain dong. Apa gunanya Allah mengutus Rasulullah SAW kalau masih memilih agama yang lain? Berarti gak dihargain Rasulullah SAW. Apa manfaatnya Nabi diutus? Apa hanya untuk main-main? Enggak kan? Itulah maksudnya. Itu menunjukkan mulianya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, harus ditaati sudah ajarannya, syariatnya, ya harus kita taati. Nah itu. Baik. Dalam sebuah ayat dikatakan, "Laukana Musa hayyan wa lam tu'min bima ursiltu bihi faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Seandainya Musa masih hidup, itu di zaman Nabi ya, Nabi ucapkan di zaman beliau. Seandainya Musa masih hidup di zaman ini, dan dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, saya diutus, risalah yang saya diutus, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Musa saja digituin. Saat ini ada saya, ada Musa, kata Nabi. Ada saya, ada Musa. Musa masih ada nih, masih hidup, dan dia nggak mau beriman dengan apa yang saya beriman dengan syariat yang saya bawa, kata Nabi. Musa ini masih hidup sezaman yang seandainya gitu lah. Dan Musa itu nggak beriman dengan apa yang saya bawa, maka Musa telah kufur. Itu Musa. Bagaimana dengan pengikutnya? Dia kan gitu. Ya, jelas. Jadi sudah nggak ada agama lain lah ya. Dan nggak ada agama-agama yang baru lagi udah. Atau syariat yang baru udah nggak ada lagi. Sudah cukup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasannya ya sekalipun mereka orang-orang kafir itu mengaku di atas ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, maka nggak diterima. Dikatakan mereka kafir. Mana dalilnya? Qaulu subhanahu wa ta'ala. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, ya, kemarilah kita bersatu di atas agama. Marilah kita bersatu di atas satu kalimat yang sama. Ya, kalimat yang sama, kalimat tauhid antara kita dan antara kalian. Yaitu apa? Alla na'budu illallah. Agar kita jangan sampai beribadah kecuali kepada Allah saja. Dan kita jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Ini bukti bahwasannya seluruh ajaran ya agama-agama yang lain jika tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, ya maka itu agama batil. Itu ayat. Jadi Nabi diutus, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak seluruh ahli kitab Yahudi Nasrani agar di atas satu agama, satu ajaran, itu Islam. Ya, itu apa? Menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Itu. Jadi, tapi ayat ini anehnya dipakai oleh orang-orang liberal. Yang mereka mengatakan dengan ayat ini menunjukkan agama itu sama. Lucu dia. Karena dia nggak baca lanjutannya. Dia cuma baca ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, marilah kita di atas satu kalimat yang sama antara kita di antara kalian. Sudah cukup di situ doang dia baca. Sama artinya apa? Kita agama kita kan sama. Artinya sama-sama mengajarkan kerukunan, sama mengajarkan kasih sayang, tidak berbuat dolim kepada orang lain. Itu sama. Intinya sama agama kita. Saling dirangkul satu bersama lain. Intinya sama menyembah Allah, mengajak persatuan, kerukunan,
dan kasih sayang, kata dia. Maka sudah, nggak usah kita mengkritisi atau mengajak agama lain untuk masuk Islam. Kata dia seperti itu. Tapi nggak baca ayat selanjutnya. Allah na'budah. Apa yang dia masuk Rasulullah? Ajakan yang sama apa itu? Hendaknya kita menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah ini loh. Berarti kan bersatunya di atas apa? Tauhid, bukan bersatu di atas kerukunan itu enggak. Gitu loh. Ini lebih pintar dia bikin subhannya seperti itu. Terus dalil yang selanjutnya. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna wa dinal haqqa minal ladina utul kitab. Allah berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Mereka tidak mengambil agama yang hak dari orang-orang yang telah diberi kitab. Ya, di sini perintah Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setelah tegak syariat Islam, maka penguasa punya hak untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kamu masuk Islam atau mau diperangi? Ditawarkan dulu ya. Atau kalau mau tinggal di negeri ini, kamu harus membayar apa tadi? Jizyah. Upeti lah bahasa kita. Begitu. Itu sikap seorang pemimpin seperti itu. Kalau dia tegak apa? Khilafah Islamiyah. Begitu ya. Jadi ini jelas. Rasulullah diperintahkan memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh beliau dari kalangan ahli kitab. Ya. Perang. Menunjukkan apa? Bahwasannya agama-agama selain agama Islam maka agama batil. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Ya, demi jiwaku yang ada di tangannya. Rasulullah mengatakan demikian. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, summa la yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar dari syariatku, mendengar syariatku, mendengar dakwahku. Kemudian dia tidak beriman denganku, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jadi kalau orang Yahudi maupun Nasrani sudah sampai dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sampai Islam kepadanya, namun dia tidak beriman, maka ancamannya apa? Neraka. Berarti kafir kan? Paham ya? Jadi kalau ada yang tadi saya ulangi lagi mengatakan, oh tapi saya kan pengikut ajaran Nabi Isa, pengikut ajaran Nabi Musa, pengikut ajaran Nabi Khidir, apalah dia sebut ya? No, sudah tidak diterima. Harus mengikuti ajaran Rasul. Islam dibawa oleh Rasul. Islam yang dibawa oleh Rasul ya, bukan Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Karena Nabi ini sudah terakhir, menyempurnakan dari syariat sebelumnya. Terus hadhil ayat fi raddun alal mubtadi'ati. Jadi ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum tadi. Pada hari ini saya telah sempurnakan agamaku atas kalian, dan saya sempurnakan nikmatku atas kalian, dan Islam, dan saya ridho Islam menjadi agama kalian. Ayat ini bantahan kepada siapa? Ahlil bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah. Coba baca ayat ini dong, ahlil bid'ah. Ini yang tidak dipahami. Jadi mereka nggak paham kalau syariat Islam telah sempurna. Paham ya? Dia nggak paham bahwasanya Nabi Muhammad itu telah menyempurnakan telah menyampaikan syariat dengan amanah, dengan amanah. Semua telah disampaikan semuanya. Berarti kalau dia merasa ada yang disembunyikan, menuduh Nabi itu berkhianat. Dia berarti kan ngerasa, oh ini yang bagus. Berarti ngerasa Nabi belum menyampaikan. Dia bikin yang baru, sholat yang baru, bikin acara yang baru dalam agama. Merasa Nabi itu belum menyampaikan. Berarti menuduh Nabi seolah-olah berkhianat kan? Ada yang disembunyikan dengan syariat Allah. Karena dia merasa belum puas sama Rasulullah. Ya kan? Ya, itu konsekuensi orang yang melakukan bid'ah, menganggap agama tidak sempurna dan menuduh Nabi itu khianat. Ini harus dipahami ya seperti itu. Baik, demikian ya. Mungkin bisa megang, semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan ya, salah sampaian mohon diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.